teman-teman, pernahkah kalian berpikir kemana perginya sisa-sisa dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari? Nah, ternyata tubuh kita punya sistem luar biasa yang bertugas untuk membuang zat-zat sisa tersebut loh. Sistem itu disebut dengan sistem ekskresi. Tahukah kamu mengapa kita perlu belajar sistem ekskresi? Karena sistem ini berperan menjaga kesehatan tubuh dengan membuang zat-zat sisa metabolisme dan racun yang tidak dibutuhkan. Nah, apabila zat seperti keringat, urin, karbon dioksida, dan bilirubin tidak dibuang, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas organ ekskresi. Nah, organ ekskresi terdiri dari 4 organ, yaitu ada paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari paru-paru. Paru-paru kita mempunyai jutaan kantung kecil yang bernama alveolus. Nah, pada saat kita menghirup udara atau O2, O2 akan masuk ke pembuluh darah kapiler. Sementara CO2 dari tubuh kita dikeluarkan. Proses itu disebut dengan difusi. O2 yang masuk ke darah akan diangkat ke seluruh tubuh untuk dibuat menjadi energi. Sementara itu, CO2 akan diangkat kembali dan kita mengembuskan nafas. Nah, itulah proses ekskresi lewat paru-paru. Organ ekskresi selanjutnya yaitu hati. Hati terletak di bagian kanan atas perut, tepatnya di atas lambung. Hati merupakan salah satu organ yang paling besar karena beratnya sekitar 1,5 atau 2 kg. Fungsi hati sebagai organ ekskresi yang pertama, menguraikan zat beracun seperti alkohol dan obat-obatan. Yang kedua, menghancurkan sel darah merah, di mana hati menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Yang ketiga, memproduksi protein. Dan yang keempat, tempat menyimpan nutrisi, vitamin, dan mineral. Organ ekskresi selanjutnya yaitu ginjal. Nah, manusia itu memiliki 2 buah ginjal yang letaknya di bagian belakang rongga perut, tepatnya di sisi kanan dan di sisi kiri tulang belakang kita. Nah, selanjutnya, fungsi ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama, menyaring darah untuk membuang zat-zat sisa dan racun yang tidak dibutuhkan tubuh. Lalu, zat sisa itu nantinya dikeluarkan lewat urin. Yang kedua, ginjal juga membantu menjaga keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur tekanan darah. Struktur ginjal. Ginjal kita terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, korteks atau kulit ginjal. Yang kedua, medula atau sumsum ginjal. Nah, yang ketiga, ada pelvis atau rongga ginjal. Nah, di dalam ginjal kita terdapat jutaan unit penyaring kecil yang disebut dengan nefron. Nah, jadi teman-teman, setiap nefron ini terdiri dari badan Malpighi. Bersusun dari yang pertama itu ada glomerulus, kapsul Bowman, lalu terdapat tubulus. Tubulus yaitu tubulus contortus proximal atau TKP, yaitu saluran yang berhubung dengan kapsul Bowman. Selanjutnya ada lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan yang terakhir tubulus contortus collectivus atau TKK. Selanjutnya yaitu kulit. Kulit tidak hanya melindungi tubuh dari kuman dan sinar matahari,
tapi juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa tubuh melalui keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada epidermis. Epidermis, lapisan paling luar yang berfungsi sama melindungi tubuh dari kotoran, bakteri, dan sinar matahari. Yang kedua ada dermis, lapisan tengah yang berisi kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan saraf. Disinilah proses pembentukan keringat. Hipodermis, lapisan paling bawah yang berisi jaringan lemak untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi organ di bawahnya.